Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pertama, saya akan melihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi teks fatwa itu, kemudian yang kedua, bagaimana fatwa itu efektif atau tidak dalam pengaruhnya kepada kehidupan sosial politik masyarakat. Yang pertama, secara internal, catatan kritis saya terhadap fatwa ini, kalau kita mau melihat bahwa fatwa ini sebenarnya eh, penuh dengan keraguan di dalam merumuskan antara isi dengan fatwa hukumnya. Kalau kita merujuk kepada judul itu tentang dukungan terhadap perjuangan Palestina. Sementara ketentuan hukumnya itu ada dua. Pertama, bahwa dukungan terhadap perjuangan Palestina itu adalah berbentuk JIS ya, zakat infak sodako yang diberikan kepada rakyat Palestina. Artinya dalam berbagai pendapat ulama bahwa JIS itu kan baiknya diserahkan kepada masyarakat lingkungan sekitar. Nah, fatwa ini menginginkan bahwa JIS itu, zakat infak sodako itu diberikan kepada tetangga yang jauh, yang melampaui negara. Nah, perlulah fatwa ini. Jadi menurut saya isi fatwa itu sebenarnya adalah tentang distribusi zakat terhadap perjuangan Palestina. Nah, kalau gitu fatwanya, maka ini tepat. Artinya ada desakan kepada masyarakat untuk mendistribusikan nanti zakat infak sodakohnya itu untuk perjuangan Palestina gitu, meskipun dia tetangga jauh gitu, tetapi karena ada kepentingan yang mendesak maka fatwa ini dikeluarkan untuk meyakinkan dan menghapus perdebatan dan keraguan hukum di kalangan masyarakat apakah boleh mendistribusikan jis di luar tetangga yang dekat gitu. Nah, saya kira kalau fatwa itu isinya itu ya, sebab merujuk kepada poin 2 dan poin 3. Tetapi fatwa ini juga memutuskan satu persoalan yang problematik, yaitu mendukung agresi Israel terhadap Palestina atau pihak yang mendukung Israel baik langsung maupun tidak langsung itu haram. Jadi seolah-olah fatwa ini ingin menyebutkan bahwa membantu Palestina itu dengan cara jisnya diserahkan ke Palestina. Yang kedua, yang mendukung Palestina, mendukung Israel adalah haram. Jadi ini sebenarnya ada dua topik di dalam fatwa ini. Jadi kalau mau membuat fatwa baru begini, jadi fatwa mendukung secara langsung tidak langsung okupasi atau penindasan Israel terhadap Palestina, itu tegas gitu. Jadi secara substantif fatwa ini menurut saya ragu-ragu antara menyatakan distribusi jis ke Palestina atau fatwa untuk mengharamkan dukungan terhadap Israel. Nah, sehingga wajar saja kalau Bapak Ibu membaca rekomendasi akhir dari fatwa tersebut itu sangat 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 problematik sekali. Mengapa? Biasanya fatwa itu muncul itu adalah kasus. Apa hukumnya Pfizer, vaksin Pfizer? Keluarlah fatwanya. Apa hukumnya vaksin apa yang dari Cina, Pak Khalil? Saya lupa. Yang kemarin yang kita vaksin Sinovac, Sinovac. 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 Apa fatwa hukum Sinovac? Jadi setiap vaksin dia memiliki satu ketentuan fatwa sendiri karena memang case-nya itu berbeda. Apa hukumnya air liur burung walet? Apa hukumnya kodok? Apa hukumnya beternak kelinci dan segala macam. Jadi biasanya fatwa itu lahir dari sebuah studi kasus gitu yang dimintai fatwa hukumnya. Lah, ini seharusnya fatwa ini lahir kan ada kasus bahwa
ada satu lembaga atau instansi atau industri yang secara terang-terangan itu membantu pihak perjuangan Israel. Kemudian masyarakat bertanya kepada MUI, apa dasar hukumnya membeli produk-produk ini? Jadi dia tidak bias, kemudian muncullah hoax gitu ya. Bukan hanya di masyarakat Pak Holil ya, tapi di grup dosen IAIN juga muncul itu nama-nama list itu. Ya dalam pikiran saya, lah ini gimana nih? Apakah fatwa MUI-nya yang salah atau dosennya ini yang agak pening-pening dikit gitu? Lah, jadi kritik saya terhadap substansi fatwa ini tidak begitu tegas. Dia tidak berdasarkan studi kasus yang konkret gitu. Jadi ada dua sebenarnya makna dari fatwa ini. Pertama adalah distribusi jis, yang kedua adalah larangan untuk mendukung produk-produk atau aktivitas perusahaan yang berafiliasi kepada Israel baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, kalau begitu nanti dia jelas ada kasusnya gitu. Nah, kalau ini kan pada akhirnya ya menimbulkan itu. Pertanyaan yang kedua, kalau demikian fatwanya, apakah berpengaruh? Apakah memiliki efektif terhadap kehidupan agama, politik, ekonomi masyarakat? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nah, saya mau melihat tiga spektrum ini untuk menjelaskan apakah fatwa ini berpengaruh atau tidak. Next. Baik Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau lihat bagaimana fatwa itu berpengaruh atau tidak, pertama ada dilema yang luar biasa di tengah masyarakat respon terhadap Israel ya. Misalnya ada berita NU dan Muhammadiyah kompak tegaskan bantuan kemanusiaan ke Palestina lebih berguna ketimbang boykot. Jadi fatwa itu kemudian mengalami goncangan gitu. Sebab fatwa itu kan tidak menyebutkan secara langsung kata-kata boykot, tetapi masyarakat kemudian dengan bahasa jurnalis dipahami sebagai boykot supaya lebih enak, lebih keras gitu. Padahal sebenarnya makna boykot itu sendiri itu sangat problematis. Boykot itu kan bukan melarang orang membeli, tetapi memberitahukan kepada orang supaya tidak membeli. Tapi tidak bisa kita larang gitu. Itu boykot karena ada pilihan perlindungan konsumen yang harus diatur oleh negara. Bukan berarti orang itu tidak boleh membeli gitu loh. Nah, selama ini kan boykot itu dimaknai adalah larangan karena sudah ada haramnya itu. Karena kalau sudah ada haramnya, otomatis ya menjadi sulit gitu. Apalagi substitusinya tidak ada nanti. Nah, itu membingungkan sekali gitu. Ditambah lagi nanti ada kepentingan marketing yang muncul di dalamnya itu pesaingnya itu yang menyebabkan terjadi ketidakseimbangan pasar gitu. Nah, yang kedua misalnya MUI tegaskan tidak pernah merilis produk Israel dan afiliasi yang harus diboykot. Ya, persoalannya terus fatwa itu lahirnya dari kasus apa gitu maksud saya tadi itu. Sehingga agak sedikit kurang, seharusnya kan fatwa hukum itu memperjelas suatu hukum yang belum jelas. Lah ini kok kemudian keluar fatwa berusaha untuk menjelaskan justru semakin tidak jelas gitu. Jadi produk apa yang dimaksud ternyata tidak ada juga yang disebutkan. Lah terus kenapa itu muncul gitu ya? Kenapa ya seharusnya di dalam fatwanya itu kan dibuat ada jika gitu. Jika, nah kalau jika mungkin iya. Jadi ada dugaan dari MUI bahwa ada satu perusahaan atau manufaktur ya yang mendukung Israel dalam upayanya untuk mengokupasi Palestina. Kalau jika itu ya mungkin saja, tapi kan tambah kemayu fatwanya gitu ya. Tidak strong gitu, tapi kemayu. Jadi kemudian yang ketiga itu adalah sikap negara atau pemerintah kita yang menyatakan two state solution. Ya saya juga mengkritik two state solution, kita mengakui negara Palestina tapi tidak mengakui Israel, ya gimana juga kita mau two state solution gitu.
ya saya suruh si A untuk berdamai, tapi saya tidak mengakui eksistensinya. Nah, itu juga sangat dilema gitu. Pertanyaannya, bagaimana cara melihat fatwa, konstruksi fatwa, kemudian situasi yang terjadi, konteksnya lahirnya fatwa itu, kemudian bagaimana apa faktanya? Saya kira next berikutnya. Saya singkat saja ya. Ya, baik Bapak Ibu. Kalau dari sisi agama, menurut saya fatwa ini sangat efektif. Mengapa? Tidak ada fatwa ini ternyata survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research Consulting (SMRC) bahwa eh, persepsi negatif masyarakat Muslim terhadap Israel itu memang sudah tinggi. Tanpa fatwa ini pun sebenarnya sentimen terhadap Israel itu sudah ada dan tinggi. Justru menurut saya lahirnya fatwa ini semakin memperkuat prejudis buruk sangka terhadap Israel gitu. Jadi kalau kita mau membangun damai dengan Israel, itu semakin sulit karena fatwa ini sudah lahir. Gitu. Yang jadi ibaratnya fatwa 83 2003 ini itu seperti pupuk atau seperti bensin yang sudah disiramkan ke api yang sudah memang ada awalnya. Data itu menunjukkan Bapak Ibu, ada 65% menyatakan bahwa konflik antara Israel dan Palestina itu adalah konflik agama. Jadi kalau fatwa ini kita pahami sebagai sebuah pendekatan agama di dalam menjelaskan pertikaian itu ya efektif gitu. Jadi ini justru menjadi bensinnya ini menyulut. Nah, bagaimana pandangan kita nanti tentang Israel? Ya semakin 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 buruk itu. Ya ada diskusi yang menarik itu di jamaah masjid. Jadi ada dua orang bapak yang berdiskusi tentang fatwa ini atau tentang Arab Yahudi Israel dan Palestina. Jadi menurut Bapak A bahwa Israel akan hancur. Ini saatnya Israel hancur karena menyerang Palestina. Si Bapak B bilang, "Lah, kalau nanti Israel hancur kiamat dong." Jadi jadi nah itu problematik itu yang yang kemudian menyulut bahwa secara agama memang ini efektif sekali menurut saya. Bagaimana dengan politik? Mari kita ambil kasus. Ketika Ganjar Pranowo itu menyatakan menolak kedatangan Israel di Piala Dunia U20, itu suara Ganjar langsung ambrol, turun sekali. Menurut survei LSI Februari 2023, itu elektabilitas Ganjar 35%, itu turun ke angka 26,9%. Terjadi penurunan 8,1%. Tinggi itu. Jadi karena dia menolak kedatangan Israel, itu ternyata berpengaruh secara politik, efektif. Apakah itu mendulang suara atau menurunkan suara itu urusan lain ya. Tetapi memang menggunakan isu hubungan Israel Palestina ini dalam konteks politik Indonesia sangat efektif sekali. Nah, ini kita lihat nanti bagaimana paslon-paslon itu mengkapitalisasi isu Israel Palestina ini. Saya kira akan sangat sangat hati-hati sekali karena salah sebut sedikit itu bisa menjadi bumerang gitu. Politik ini kan menunggu kesempatan gitu ya, salah ucap lewat gitu. Nah, yang pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana dengan aspek ekonomi? Dia berpengaruh atau tidak? Ada enggak efeknya? Menurut saya tidak efektif. Dalam beberapa catatan saya bahwa neraca perdagangan ekspor impor antara Indonesia dan Israel itu di tahun 2018 sampai 2022 itu ekspor Indonesia ke Israel itu meningkat 14%. Jadi 185,6 juta US dollar. Sementara impor dari Israel juga naik 47,8 juta. Jadi ada keseimbangan antara ekspor impor kita dengan Israel dan menurut saya secara ekonomi agak sulit untuk kita nyatakan bahwa akan terjadi collapse atau terjadi boykot besar-besaran gitu. Nah, kemudian yang penting bagi saya adalah terus bagaimana sikap kita. Ini disclaimer ya, bahwa apapun pendapat saya ini bukan berarti saya kemudian menolak fatwa dan tidak bersimpati. Bukan, kita harus bersimpatik dan kita harus menolak yang namanya penjajahan di atas muka bumi ini, siapapun yang melakukan itu. Tetapi yang mau kita lihat adalah
bagaimana apa ya, produk itu, fatwa itu justru memberikan satu kesempatan bagi negara untuk apa ya, untuk berbicara yang lebih tegas di dunia internasional. Negara-negara kan juga tidak ada yang sepakat, baik embargo minyak terhadap Israel maupun dan lainnya. Setahu saya bahwa Asia Tenggara juga tidak sepakat dengan apa ya, kutukan terhadap Israel dan segala macam gitu. Nah, bagaimana dengan masa depan ekonomi? Apakah kemudian berdampak? Ini catatannya, kalau ini misalnya didukung oleh negara, ya berdampak. Sebab dalam beberapa riset tentang pengaruh fatwa MUI, jika fatwa MUI itu menjauh dari hubungannya dengan negara, artinya dia mengurusi yang bukan urusan negara, itu sebenarnya tidak terlalu kuat pengaruhnya dalam masyarakat. Tapi jika fatwa itu berpengaruh dengan urusan negara, maka pengaruhnya akan sangat kuat sekali. Karena MUI kan nggak punya aparat untuk apa ya, untuk menyebarkan, untuk memperkuat fatwa itu. Yang punya alat itu kan negara, kecuali negara Indonesia, pemerintah Indonesia menyatakan bahwa kita memboikot produk-produk Israel. Nah, itu barulah nanti fatwa itu memiliki apa, efektivitas yang luar biasa. Kalau tidak, menurut saya tidak akan berpengaruh secara efektif. Saya kira demikian, Pak Holil. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Dokter. Artinya untuk konteks Indonesia saat ini fatwa MUI yang nomor 283 ini kalau dilihat dari substansi dan kontennya itu belum tepat ya Pak Dokter? Iya, jadi tidak begitu tegas menurut saya. Iya, tidak, masih ini. Ustadz Miskari. Halo? Pak. Hubungannya apa, punya foto, Siap. Ustadz, nah ini